Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma fasalli wa sallim wa majjid wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qurtubi. Di sini saya akan menggugurkan kewajiban daripada amanah yang telah diberikan oleh dosen Ulumul Quran Ibu Ani, yang mana beliau menitah kita untuk membuat video tentang turunnya Al-Quranul Karim. Bagaimana proses turunnya Al-Quranul Karim? Al-Quran adalah kitab yang mulia, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, yang mana Al-Quran ini menjadi kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab Taurat, Injil, Zabur Allah turunkan melalui satu fase yang mana Allah menitah malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam langsung kepada Nabi. Namun Al-Quran ini diturunkan secara dua fase, yang mana ada fase pertama dan fase yang kedua. Baik, yang pertama kita akan jelaskan fase yang pertama. Apa fase yang pertama ini? Fase yang pertama adalah fase di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Dan fase ini diturunkan secara langsung dan berurutan dari surah Al-Fatihah sampai pada surah An-Nas. Dan pada fase pertama ini diturunkan pada bulan Ramadan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada fase yang pertama ini menggunakan sirah anzalna, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, diturunkan pada bulan atau pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, yang mana sampai sekarang meskipun para ulama telah berpendapat malam Lailatul Qadar adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan, namun tidak diketahui pasti kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini Allah rahasiakan untuk apa? Agar kita sebagai manusia berburu mengejar keistimewaan yang mana pada malam tersebut berkaitan dengan peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Kemudian fase yang kedua adalah fase di mana Al-Quran diturunkan dari langit dunia menuju kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan peristiwa pada fase yang kedua ini diturunkan secara berangsur-angsur, tepatnya dalam sejarah disebutkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan pada fase yang kedua ini Al-Quran turun tergantung kepada keperluannya. Contohnya terjadi peristiwa tertentu, maka ayat Al-Quran turun berkenaan tentang peristiwa tersebut. Dan dari situ pula turun salah satu ilmu, yakni asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Pada fase yang kedua ini menggunakan sirah nazzala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaga Al-Quran. Baik, Al-Quran pada fase kedua ini turun pada bulan Ramadan pula, tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan, yang mana pada saat ini, sampai saat ini, pada tanggal 17 Ramadan ini diperingati dengan peringatan Nuzulul Quran. Dan ini menjawab daripada perdebatan orang-orang tentang apakah Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar atau pada tanggal 17 Ramadan. Jadi keduanya adalah hal yang betul, karena Al-Quran diturunkan dalam dua fase. Fase yang pertama diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan fase yang kedua turun pada tanggal 17 Ramadan dari langit dunia menuju kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Setelah selesai diturunkannya pada fase yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada malaikat Jibril tentang urutan Al-Quran yang benar. Ini disebut dengan tauqifi. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada baginda Nabi besar Muhammad tentang urutan ayat Al-Quran yang benar, yang mana pertama kali Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Baik, saya akan tutup video kali ini dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau pernah bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah?
Ya Rasulullah, manhum, siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hum ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran, orang yang selalu berkaitan dengan Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, sehingga mereka hidup nyaman, tentram di dunia, dan bahagia kelak di akhirat. Hum ahlul Quran, ahlullah wa khawasatuh, mereka adalah ahli Quran, ahlullah, keluarga Allah, wa khawasatuh, dan orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah dengan Al-Quran sampai akhir hayat kita, sehingga kelak kita bisa mendapatkan syafaat daripada Al-Quran dan masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.